Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di episode selanjutnya di sini Pasha, Lucky, Dewi membawa si Ken Kelvin yang keadaan pingsan dibawa ke tepi danau. Lalu Pasha juga dia menelepon Dewa dan Dewa juga dia mengangkat telepon dari Pasha. Lalu Dewa juga akan pergi ke tempat yang sudah dikasih alamatnya oleh Pasha. Di sini Dewa juga sudah menelpon sama Pasha. Dia juga ngomong kepada Nana. Dia juga menceritakan kepada Nana bahwa Pasha sudah membawa si Ken Kelvin ke pinggir danau. Kita akan ke sana. Lalu Nana juga di sini saya ikutnya mas, kata Nana. Dasar di sini Nana juga kenapa harus ikut? Dasar dia juga mau ngintil terus kepada suaminya yaitu Dewa. Dan terlihat di sisi lain di sini si Nurul Tunjung, si Alia, si Ledatel sama si Nurul Tunjung, si Priska dia sangat panik karena dia kehilangan jejak si Ken Kelvin dibawa Pasha entah kemana. Dia juga langsung menelepon si Tony. Lalu terlihat si Tony yang baru sadar dari pingsannya dan dia juga tangannya diikat oleh Dewa di rongsokan mobil bekas. Dia juga berhasil melepaskan ikatan tangannya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari si Alia, si Hiledatel. Lalu terlihat si Alia, si Hiledatel juga dia mengatakan kepada si Tony disuruh mencari si Ken Kelvin entah dibawa kemana oleh Pasha, Lucky sama Dewi. Si Alia, si Hiledatel juga sudah mengasih tahu kepada si Tony. Dia juga masih panik karena si Ken Kelvin belum bisa ketemu, masih dia belum tenang. Lalu si Tony juga ngomong kepada si Alia, si Hiledatel, saya akan langsung mencari Bos Kelvin, kata si Tony. Lalu terlihat di sisi lain Pasha juga sampailah ke tepi danau membawa si Ken Kelvin. Lalu Pasha, Lucky sama Dewi juga dia turun dari mobil dan si Ken Kelvin juga karena dia masih pingsan dia juga langsung digendong oleh Lucky. Dilihat si Ken Kelvin juga langsung diikat di kayu besar oleh Pasha sama Lucky. Lalu dibawa di kakinya dia dipasangkan setrum untuk supaya si Ken Kelvin mengaku. Lalu di sisi lain tiba-tiba di sini juga datanglah Dewa juga sampai ke tepi danau. Lalu Dewa juga langsung menghampiri Pasha, Lucky sama Dewi. Terlihat Nana juga dia masih ngintil ikut sama suaminya yaitu Dewa. Dan terlihat si Ken Kelvin juga masih kelihatan masih pingsan belum sadar. Lalu Dewa juga menyuruh kepada Dewi suruh menghidupkan setrum itu. Lalu si Ken Kelvin juga disetrum oleh alat penyetrum itu dan si Ken Kelvin juga sadar. Lalu terlihat pas dia sudah sadar dia juga kesakitan karena disetrum. Lalu Dewa juga dia nanya kepada si Ken Kelvin, kamu harus ngaku kalau kamu tidak mau mampus, kata Dewa kepada si Ken Kelvin. Tapi di sini si Ken Kelvin juga tidak mau ngaku dia. Dan Dewa juga menyuruh Dewi menghidupkan setrum lagi dan si Ken Kelvin juga disetrum. Lalu di sini Dewa juga langsung menghajar si Ken Kelvin. Tapi terlihat si Ken Kelvin juga dia malah tertawa dihajar oleh Dewa. Terlihat si Ken Kelvin juga dia mau dicekek oleh Dewa. Tiba-tiba Nana di sini dia memanggil suaminya dan gak lama kemudian datanglah rombongan si Tony. Dewa, Nana, Pasha, Lucky sama Dewi juga dia kaget dan Pasha juga sangat marah. Kenapa kok si Tony kok bisa tahu kita ada di sini? Kata Pasha kepada Lucky sama Dewi. Terjadilah di sini perkelahian antara Pasha, Dewi, Lucky dan Dewa melawan anak buahnya si Tony. Singkat cerita anak buahnya si Tony juga bisa dibereskan oleh Pasha, Lucky, Dewi dan Dewa. Lalu Dewa juga dan Pasha dan Lucky menghampiri si Ken Kelvin dan melepaskan ikatannya dari kayu besar itu dan akan dikejeburin ke danau. Tiba-tiba si Tony dia langsung menyandra Nana. Dasar di sini Nana kok ikut-ikutan terus kepada suaminya. Terlihat si Tony juga dia menyandra Nana dan si Tony juga, kalau mau selamat istri kamu lepaskan bos saya, kata
si Ken Tony kepada Dewa. Singkat cerita di sini juga si Ken Kevin juga dikasihkan kepada si Ken Tony dan Nana juga dikasihkan kepada Dewa. Gara-gara Nana si Ken Kevin bisa lolos lagi. Lalu terlihat Dewa juga dia sama Pasha, Lucky sama Dewa juga pergi dari tepi danau itu. Dan si Ken Tony juga langsung membawa bosnya yaitu si Ken Kevin kena motor. Lalu terlihat si Ken Kevin sudah dibawa oleh si Ken Tony kena motor dan terlihat Pasha, Lucky, Dewi dan Dewa juga pergi dari tepi danau itu. Di sini terlihat sambil Pasha pergi dia juga sangat kecewa ini gara-gara Nana ikut-ikutan ke pantai. Terlihat di sisi lain di sini Papa Jan juga sampailah ke rumahnya Tante Merin. Dia juga langsung turun dari mobilnya dan dia juga langsung masuk ke rumahnya Tante Merin karena dia penasaran kenapa Tante Merin bisa berurusan sama notarisnya Pak Arman. Tiba-tiba Papa Jan juga melihat Balia lagi masak sambil melamun dan ternyata yang dimasukkan kena air panas itu adalah batu es dan terjadilah di sini juga untung ada Papa Jan dan Papa Jan juga kena cepretan minyak panas kena dadanya dan di sini Balia juga membawa ke tengah rumah dan Tante Merin juga dia sangat panik dan diobati oleh salep oleh Balia. Terlihat Papa Jan juga dia melihat Tante Merin sangat khawatir melihat dirinya karena kena minyak panas dan di sini Balia juga dia meniupin luka bekas minyak panas di dadanya Papa Jan. Lalu di sisi lain terlihat si Bro Koko Kroni juga yang sudah dicocol kena tai sapi dia juga sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya yang lamokot mukanya sama tai sapi. Di sini Lia istrinya juga sama Bu Farah dan Sukati juga sangat mabok karena badan si Ken Roni penuh dengan tai sapi. Lalu si Ken Roni juga dia langsung masuk ke kamar untuk membersihkan kotoran yang ada di badannya. Terlihat Livia juga mengikuti suaminya yaitu si Bro Koko Kroni ke kamar. Pas sampai ke kamar bajunya si Bro Koko Kroni yang penuh tai sapi dia juga sangat marah dan dia juga langsung mengambilnya. Pas diambil ada yang jatuh dari bajunya si Bro Koko Kroni. Tiada lain itu adalah cincinnya Balia yang ketemu oleh si Bro Koko Kroni. Di sini Livia juga sangat senang tapi pas dibaca oleh si Livia bahwa cincin itu ada namanya Fajar. Berarti si Bro Koko Kroni ini selingkuh lagi kayak dulu kata Livia sambil ngomong sendirian. Tiba-tiba pas dia lagi ngomong datanglah si Nurus Tunjung yaitu si Bro Koko Kroni. Di sini si Bro Koko Kroni juga dasar si Bro Koko Kroni bisa merayunya si Livia dan si Livia juga dasar oon dan dasar cinta banget kepada si Bro Koko Kroni. Dia juga bisa dibohongin oleh si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga akan menjual cincin itu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Balelo, Lobati Soledad. Dan juga Mimin mohon maaf bila mana ada suara-suara terdengar dari luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.